Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqomah, teguh, tegar dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kita melanjutkan bahasan kajian kita dalam materi fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Bahasan kita masih haji ya, haji dan umrah. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa pasal ya. Di antaranya adalah tentang miqat, tentang miqat ya, baik itu miqat zamani atau miqat makani. Kemudian sebelumnya juga tentang kemampuan ya, seseorang dianggap mampu dan berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Ini sudah kita bahas dulu. Kemudian juga mujawazatul miqati min ghairi ihramin, yaitu melewati miqat dengan tidak berihram sebelum niat ihram. Melewati miqat dengan tidak berihram. Kan harusnya ihram itu kan di miqatnya kan gitu, miqatnya masing-masing. Tapi ini enggak berihram di miqat, tapi ngelewati. Berarti miqatnya udah di luar miqat gitu. Ihramnya di luar miqat atau melebihi miqat. Dalam kitab ini beliau hafizahullah taala lebih menguatkan pendapat bahwa
hajinya tetap sah, tapi dia berbuat dosa. Kalau ingin menggugurkan dosanya, berarti balik, kemudian ihram di miqatnya. Tapi pun kalau tidak balik, ya tetap umroh atau hajinya sah, tapi dia melakukan kesalahan, yaitu berdosa, dan tidak wajib dam. Tidak wajib dam. Meskipun ada yang berpendapat wajib dan masalah khilafiyah seperti biasalah. Wallahu a'lam. Dan inilah yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan pasal berikutnya adalah al-ihramu fil miqat. Berihram dari miqat. Ihram dari miqat. Sebelumnya sudah kita sampaikan haji itu kan ada 3 ya. Ada haji tamattu ya, kemudian haji qiron, kemudian haji ifrad. Dan kebanyakan negeri kita ini tamattu ya. Tamattu, qiron, ifrad. Kalau tamattu itu tentu berihram dari miqat. Kalau miqat kita Indonesia ya Lam-Lam. Kalau Madinah Bi'r Ali atau Dzul Hulaifah. Disitulah berihram. Jadi kalau tamattu itu berihram di miqat itu. Tentu di bulan haji. Di bulan-bulan haji. Bulan haji ada berapa? 5, 6, 7, 3 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan haji, apa? Musim haji gitu ya, musim haji. Bulan-bulan haji. Nah, di miqat ini atau di haji tamattu ini ya, ihram di miqat dengan apa nih? Dengan ucapan apa itu? Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Berniat mengucapkan labbaik Allahumma bukan hajjan, umrotan. Berarti niatnya umroh gak nih? Ini umroh. Ini kalau tamattu ya. Kalau tamattu. Berarti labbaik Allahumma umrotan, umroh. Aku memenuhi panggilmu ya Allah, aku umroh. Berangkat, kemudian umroh, tawaf, sa'i, terus tahallul. Setelah itu selesai bebas, lepas pakaian ihram, kemudian pakai baju biasa. Ya kesana kemarilah begitu ya. Kapan hajinya? Mulai lagi berihram di tanggal 8 Dzulhijjah. Yang namanya hari tarwiyah itulah, tarwiyah. Nah, di tanggal itu mulai berihram, berniat haji dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, kemudian melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan haji dan seterusnya. Itu dia. Itu namanya tamattu. Kalau qiron itu berarti menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu niat. Jadi kalau qiron itu berniat ihram
untuk umroh dan haji sekaligus di miqat. Berarti niatnya gimana? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Langsung di situ. Atau labbaik Allah umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umroh dan haji sekaligus. Kalau tamattu tadi kan umroh dulu kemudian haji. Kalau qiran ini langsung umroh dan haji. Satu berangkat untuk umroh, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, ketika itu tidak melepas ihramnya, pakaian ihramnya tidak dilepas. Berarti nyambung ke haji langsung. Kalau tamattu kan dilepas tuh baju ihram, bebas kan begitu. Mulai niat lagi itu di tanggal 8 itu. Tapi qiran itu enggak, langsung umroh, ya sudah lempeng sampai haji terus sampai selesai. Mana yang lebih utama, tamattu atau qiran? Tamattu, qiran. Baik, itu qiran. Kalau ifrad itu ya berniat untuk haji saja. Berarti labbaik Allahumma hajjan, dah itu. Nah, ini perbedaan ya sedikit tentang macam-macam haji ini, tamattu, qiran dan ifrad. Jadi kebanyakan jamaah kita ya tamattu karena waktunya kan panjang. Masa di sono nggak dilepas-lepas baju ihram. Ya kan gimana, repot ya, makanya tamattu kebanyakan. Tapi akhi fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi bahasan kita hari ini adalah berihram dari miqat. Baik, kita baca dulu nih. Berkata penulis hafizahullah, yang artinya apabila jamaah haji hendak berihram untuk haji qiran tadi apa? Gabungin ya, umroh dan haji. Dan ia telah membawa binatang hadiyu, sembelihan itu, maka ia harus mengucapkan labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Kalau di sini bihajjatin wa umratin, bisa labbaik Allahumma hajjatan wa umratan, boleh dua-duanya. Berarti ini qiran. Kemudian, dan manakala ia tidak membawa binatang hadiyu, jadi dulu itu kan kalau bawa hewan itu kan dari kampungnya, nggak beli di Mekah itu. Jadi nenteng, jalan kaki atau naik unta dengan membawa hewan-hewan sembelihannya untuk nanti dipotong di Mekah, itu hadiyu namanya. Tapi sekarang masuk bawa ditaruh di pesawat kambing. Enggak, nggak mungkin. Ya cukup beli di sono kan begitu, beli di sana saja. Dan itu kan gampang di sana. Kalau dulu kan enggak, bawa dari kampungnya. Rombongan berapa ratus orang yang bawa masing-masing satu. Dulu Bang. Khususnya di zaman Rasul ini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kan enggak. Ya cukup beli di sana saja. Baik, kita lanjutkan. Dan manakala ia tidak membawa binatang hadiyu, dan ini yang afdol, maka ia harus memulai ihram untuk umroh saja. Ia harus mengucapkan niat labbaik Allahumma wa umratin, atau labbaik Allahumma umratan. Berarti ini apa? Tamattu. Nah, berarti ini tamattu. Talbiyahnya talbiyah tamattu.
labbaik Allahumma umratan. Kapan niat hajinya nanti? Kalau tanggal 8 Dzulhijjah, tarwiyah itu labbaik Allahumma hajjan, begitu. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Begitu. Labbaik Allahumma wa umratin. Kemudian jika ia terlanjur memulai ihram untuk ibadah haji saja, maka ia harus membatalkannya dan menggantikannya dengan niat umroh. Sebab Nabi SAW menyuruh para sahabatnya semuanya agar bertahalul dari ihramnya dan supaya menjadikan tawaf dan sa'inya untuk umroh, kecuali jamaah haji yang sudah membawa binatang hadiu seperti Rasul SAW. Dan beliau marah. Jadi inilah yang menjadi perselisihan para ulama, ya. Apakah Nabi waktu itu hajinya tamattu atau qiran? Yang sahih apa ini? Kalau tadi kita baca, kecuali jamaah haji yang sudah membawa binatang hadiu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, qiran. Maka beliau yang sahih insyaallah dia adalah beliau hajinya haji qiran. Memang ada yang berpendapat tamattu, tapi pendapat yang kuat insyaallah dia adalah qiran. Kenapa? Karena dia dari sana, dari itu sudah membawa binatang hadiu. Maka ini namanya qiran. Makanya para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, haji tamattu atau qiran. Ada yang mengatakan qiran. Kenapa? Nabi melakukan qiran. Begitu. Ya, baik. Kemudian dan beliau marah kepada mereka yang tidak segera memenuhi perintahnya. Dan hal itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan lagi dengan sabdanya, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umroh masuk pada ibadah haji hingga hari kiamat. Artinya qiran itu tetap ada sampai sekarang gitu. Qiran itu tetap ada sampai hari kiamat. Berarti menyatukan antara umroh dan haji dalam satu niat, labbaik Allah umrotan wa hajjan. Gitu. Hadis di atas menunjukkan juga bahwa umroh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah haji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqil hadiah." Jika seandainya aku mengetahui ketika permulaan melaksanakan ibadah haji ini, apa-apa yang ku ketahui sekarang ini, niscaya aku tidak akan membawa binatang hadiu. Seandainya beliau itu tahu ada namanya tamattu, beliau akan tamattu. Tapi karena sudah terlanjur membawa hadiu, maka jadi qiran. Gitu. Hadis Nabi SAW tersebut bukan sekedar menunjukkan keinginannya yang tidak terrealisasi, yaitu melaksanakan haji qiran, namun juga menjelaskan bahwa Rasul SAW menginformasikan bahwa haji tamattu itu lebih afdol dari haji qiran. Tadi sebutin qiran ya. Makanya ini yang menjadi khilaf para ulama itu. Apakah qiran atau tamattu? Praktek Rasul qiran, keinginan beliau tamattu. Nah, ini menjadi khilaf para ulama. Berarti mana lebih utama? Ya sudah. Ada yang qiran, ada yang tamattu. Subhanallah ya. Kita lanjutkan. Jadi setiap jamaah haji harus menggandengkan haji dengan umrohnya. Mungkin mengerjakan umroh terlebih dahulu karena tidak membawa binatang hadiu, dan ini yang disebut haji tamattu. Atau mungkin mengerjakan umroh bersamaan dengan haji dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus karena dia membawa binatang hadiu, dan ini yang disebut haji qiran. Kalau nggak paham ya nanti kalau haji paham insyaallah ya. Nah, kalau mau haji kan ini dulu apa namanya?
manasik kan? Manasik dulu. Nah itu baru paham insya Allah. Kalau ini kan kan gitu ya. Gimana sih? Gimana kan gitu. Itu wajar. Ya. Minimal kita tahulah dia gambarannya seperti itu. Jadi cara yang mana saja di antara dua cara pelaksanaan ibadah haji ini dipilih oleh jamaah haji. Maka itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pelaksanaan haji tamattu lebih afdol daripada haji qiran sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Beliau lebih menguatkan pendapat tamattu yang lebih afdol. Karena itulah yang diinginkan, yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi qadarullah jadilah qiran. Sekarang kita mengetahui bahwa wajib atas jamaah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran yang tidak membawa binatang haji agar bertahallul dari ihramnya. Bila telah melakukan tawaf dan sa'i, sebab orang yang berihram untuk keduanya kadang-kadang tidak memiliki waktu yang luas untuk bertahallul padanya dari ihramnya. Kemudian memulai berihram lagi untuk mengerjakan haji sebelum keluar ke Arafah. Berarti tamattu tadi kan tanggal 8 Dzulhijjah. Dan bagi jamaah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran yang tidak membawa binatang haji boleh tidak menanggalkan pakaian ihramnya. Dan memang tidak menanggalkan ihramnya. Karena lanjut umroh ke haji, apalagi ifrad. Ifrad itu dari awal sudah niatnya haji tok gitu. Ifrad. Dan ini kebanyakan ini orang-orang yang waktunya mepet banget. Kayak misalnya tenaga kerja di sana itu kan waktunya terbatas kan. Nah, berarti besok berarti kan misalnya dikasih waktu oleh juragan. Wes 8 hari. 8 hari kan langsung berarti kan ifrad. Langsung niat haji dan selesai pulang Mas. Haji berapa hari sih? 6 hari ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 hari. 6 hari. Kalau lebih simpel lagi ya 5 hari kan. Yaitu tanggal 12 meninggalkan Mekah kan begitu. Kan boleh nambah 13 Dzulhijjah itu kan ya. Baik. Mana tadi ini? Dan bagi jamaah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran yang tidak membawa binatang haji boleh tidak menanggalkan pakaian ihramnya, tidak bertahallul dari ihramnya kecuali setelah melontar jumrah Aqabah pada hari nahar. Bila waktu sangat tidak memungkinkan untuk bertahallul, kemudian ihram lagi. Paham ya? Paham gitu aja lah ya. Paham. Paham insyaallah. Sebagai misalnya nih, jamaah haji yang datang di Mekah pada malam ke-9 Dzulhijjah. Berarti tanggal 8. Dia khawatir tidak sempat tawaf ifadah. Tidak sempat wukuf di Arafah karena waktu amat sempit dan sudah hampir terbit fajar subuh. Maka orang tersebut harus segera pergi ke Arafah untuk wukuf di sana agar tidak ketinggalan. Sebab kalau rukun haji ini tidak sempat dikerjakan, maka batalah ibadah hajinya. Dengan demikian, pelaksanaan haji ifrad masyru', disyariatkan bila waktu sudah amat sangat sempit. Oleh sebab itu, manakala seseorang hendak menunaikan haji ifrad dan meninggalkan pelaksanaan haji tamattu dan haji qiran, lebih mengutamakan haji ifrad daripada pelaksanaan haji tamattu dan haji qiran, maka ia berdosa. Sebab ia tidak memenuhi perintah Nabi SAW pada waktu beliau memerintahkan para sahabatnya agar mereka mengganti ibadah hajinya dengan ibadah umrah. Namun ibadah hajinya tetap sahih. Wallahu a'lam bishawab.
Paham ya paham, yang nggak paham ya paham insya Allah. Nanti kalau mau haji aja ya tanya-tanya ya, sekarang jangan tanya dulu. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan pasal berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah jawazu ishtiratil muhrim at-tahallula bi udhril maradi wa nahwi. Artinya di sini orang yang akan berihram boleh mengucapkan syarat akan bertahallul. Tahallul itu apa tahallul? Tahallul itu selesai, halal, menjadi halal. Tahallul kan halal. Yang sebelumnya itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, terus boleh. Berarti selesai, menyelesaikan ibadah hajinya atau menyelesaikan ibadah umrohnya sebelum selesai. Kalau memang ada syarat ini. Dan tahallul berarti kan selesai. Makanya kalau umroh kan tawaf, sa'i, tahallul. Tahallulnya dengan mencukur rambut. Berarti tahallul kan menjadi halal. Sebelumnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tahallul berarti halal. Berarti sudah boleh ini, boleh ini, boleh ini. Yang sebelumnya tidak boleh. Ya kayak ini loh. Kayak salam lah. Kalau sholat itu salam gitu loh. Salam. Kalau salam itu kan sebelum salam boleh nggak? Boleh ngomong nggak? Nggak boleh ngomong, nggak boleh mangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Setelah salam boleh nggak? Nah, boleh. Itu sama dengan kalau haji umrah namanya tahallul. Namanya tahallul. Misalnya sholat belum waktunya salam, udah salam, batal nggak sholatnya? Baru 2 rakaat, harusnya kan 4 rakaat. 2 rakaat salam, batal nggak salatnya? Ya batal lah. Belum waktunya salam kok salam. Sama dengan haji umrah ini. Belum waktunya selesai haji udah tahallul dulu, udah salam dulu. Batal nggak? Batal. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang meskipun hajinya belum selesai, di tengah-tengah haji, tahallul tetap sah. Ketika dia berihram bersyarat, mengucapkan syarat. Nah, ini nanti akan dibahas. Ya. Baik, kita ulangi, orang yang akan berihram boleh mengucapkan syarat akan bertahallul bila ada udzur sakit dan semisalnya. Kalau tidak mampu lagi melanjutkan, ya udah tahallul di situ sampai itu. Misalnya 4 hari. Di hari kedua atau misalnya 5 hari ya. Di hari yang kedua atau hari ketiga dia sakit. Berarti kalau sakit bisa nggak melanjutkan umrohnya? Hajinya? Tidak bisa. Berarti kan seakan-akan dia tahallul di hari ketiga itu. Kalau dia tidak bersyarat ini, tidak mengucapkan syarat, bisa batal. Tapi kalau mengucapkan syarat, sah. Hajinya sah. Seakan-akan dia telah menyempurnakan semua amalan haji. Begitu. Itu maksudnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ata binti siapa itu? Binti Zubair. Binti Zubair. Az-Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu Duba'ah binti Zubair radhiyallahu taala anha. Faqala laha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Duba'ah binti Zubair. Apa kata Nabi?
Apa pertanyaan Nabi? Aradtil hajj. Apakah engkau ingin naik haji? Apakah engkau ingin melaksanakan ibadah haji? Kamu mau haji enggak? Kalau ditawari gitu mau enggak? Ya maulah. Qalat, dia menjawab, wallahi la ajiduni illa waji'ah. Demi Allah, artinya demi Allah sih, demi Allah saya pengen banget haji gitu loh. Pengen banget haji, tapi saya sedang sakit. Nih, saya sakit terus. Waji'ah itu kan sakit ya. Sakit yang cukup parah itu waji'ah. Demi Allah saya sakit. Ya sebenarnya saya pengen ikut Rasulullah. Saya pengen haji tapi gimana? Saya sakit. Tentu saya nggak akan bisa melaksanakan ibadah haji sempurna lah. Mungkin bisa sehari doang, habis itu terkapar. Misalnya nggak bisa nerusin, gimana? Ya percuma kalau begitu. Faqala laha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hujji washtariti, berhajilah dan tentukan syarat. Pergi haji, tapi ucapkan syarat. Syaratnya adalah dengan baca ini, Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, aku menjadi halal di tempat manapun engkau menghalangiku karena sakit atau yang lainnya. Berarti misalnya saya, ya Allah, saya sebenarnya ingin berhaji semuanya, tapi kalau seandainya engkau takdirkan saya sakit di tengah-tengah haji, maka saya tahallul. Saya tahallul, berarti saya telah menyelesaikan ibadah haji karena saya sakit. Nah, ini namanya syarat nih. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, di mana aku tertahan, disitulah tempat aku bertahallul. Allahumma mahilli, ya Allah, di mana aku ini tertahan, haitsu habastani, disitulah tempat aku bertahallul. Berarti sakitnya di hari pertama, tahallul selesai. Berarti kan nggak mampu ini, nggak mampu ini, nggak mampu itu dianggap selesai. Berarti sudah sempurna, seakan-akan sudah sempurna hajinya. Karena tertahan oleh sakit atau tertahan oleh apa misalnya? Bom misalnya. Tiba-tiba diserang misalnya kan? Nggak mungkin kan melanjutkan haji. Berarti kan tertahan, tidak bisa melanjutkan. Maka disitulah aku bertahallul. Begitu. Ya Allah, aku menjadi halal, bertahallul di tempat manapun engkau menghalangiku. Nah, ini namanya syarat. Namanya syarat haji, syarat. Dan ini penting bagi misalnya orang yang sakit atau orang tua banget misalnya kan, nggak mampu kan, kemudian nggak mampu ya, ini nggak mampu loh, jalan jauh, desek-desekan, panas, bisa aja pingsan di tengah jalan atau mungkin meninggal dunia karena udah tua, karena sakit dan yang lainnya. Ya sudah disebutkan ini aja syaratnya. Wanita yang ada halangan itu boleh ngaku nggak? Yang mana tuh? Syarat ini untuk yang ibu yang dihalangan itu. Yang punya halangan. Ketika haji depan. Ya enggak. Kan seorang wanita yang melaksanakan ibadah haji, kemudian di tengah-tengah haji itu mengalami haid misalnya, teruskan saja hajinya. Kan yang nggak boleh itu kan cuman sholat dan tawaf tentunya. Tawaf nggak boleh tawaf saja kan. Berarti lempar jumroh, wukuf di Arafah, nginap di Muzdalifah dan yang lainnya boleh kan? Yang nggak boleh kan cuman
itu saja, tawaf saja dan sholat tentu ya, sholat itu aja. Berarti boleh melaksanakan terus. Ya, begitu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lagi haji datang bulan haid. Bingung tak gue? Ya bingung lah. Ya, nggak bisa ini. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk melaksanakan haji sebagaimana biasa, illa kecuali tawaf saja. Baik, kita lanjutkan. Faman ishtarata dzalika fa innahu mata habasahu syai'un min maradin aw aduwwin aw ghairu dzalik tahallala wala dama alaihi. Maka barang siapa yang telah menetapkan syarat seperti ini, sudah mengucapkan syarat ini, lalu sewaktu-waktu ia terhalang oleh sakit atau musuh atau yang lainnya, maka ia langsung bertahallul dengan bercukur dan tidak wajib membayar apa di situ? Membayar dam nusuk ya. Berarti hajinya sah karena dia sudah bersyarat. Kemudian wa man lam yashtarit fa innahu idza hubisa lazimahu dam. Maka sebaliknya barang siapa yang tidak menetapkan syarat seperti di atas, lalu ternyata ia tertahan, maka ia harus membayar dam. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan haji, ibadah haji yang lainnya, amalan haji yang lainnya, tertahan dengan sakit. Maka karena dia tidak bersyarat, maka dia harus membayar dam. Sebagaimana firman Allah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah binatang hadiyu yang mudah didapat. Gitu ya, Masya Allah. Sudah tergambar begini ya, Insya Allah ya. Meskipun ya segitu gambarannya. Berarti kalau mengucapkan syarat dan terjadi, maka selesai, dia tahallul, cukur, selesai, dan tidak harus membayar dam. Tapi kalau dia tidak mengucapkan syarat tadi, maka dia harus membayar dam. Motong kambing atau sapi atau unta. Binatang hadiu pasti berasal dari jenis binatang ternak. Wal hadiyu la yakunu illa minan na'am al ibil wal baqar wal ghanam. Binatang hadiyu itu binatang ternak. Tidaklah dikatakan hadiyu melainkan dari na'am, binatang ternak. Yaitu apa ini? Kambing, di sini unta, lembu atau lembu? Sapi, lembu. Berarti bahasa Jawa ini. Berarti yang terjemah orang Jawa ya. Iya lembu. Iya lembu tahu. Harusnya kambing ya. Sapi ya. Unta, lembu atau kambing. Itu namanya hadiyu. Ya hadiyu. Minan na'am. Binatang ternak. Kalau ternyata kambing yang mudah didapat, maka sudah dianggap cukup. Namun berupa unta atau sapi lebih utama daripada kambing. Jika ternyata sulit untuk mendapatkan binatang termaksud, maka berpuasalah 10 hari. Dianalogikan pada orang yang melaksanakan haji tamattu bila tidak mendapatkan binatang hadiyu. Jadi kalau nggak dapat sapi, unta atau kambing, ya ganti ini puasa 10 hari. Wallahu a'lam bissawab. Bahasan kita berikutnya adalah khudhu anni manasikakum
khudhu anni manasikakum hajjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara haji Rasul, sifat haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang sangat panjang. Hadis tentang perjalanan haji Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah sampai kembali ke Madinah. Umroh beliau, haji beliau, apa yang terjadi di sana di Mekah, peristiwa-peristiwa yang beliau alami, semua ada dalam hadis ini. Berarti hadis ini adalah rujukan para ulama tentang hukum-hukum haji, sifat cara haji. Ini hadis yang cukup panjang ini. Jadi kalau kita ingin melihat, seakan-akan melihat dengan kedua mata kita ini tentang haji beliau, baca hadis ini. Kita akan benar-benar ngerasain seakan-akan kita itu berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut rombongan haji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca hadis yang mulia ini. Masya Allah. Makanya di sini sebenarnya bab ini adalah khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, yaitu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang berapa lembar ini? 1 2 3 4. 1 2 3 4 lembar, 8 halaman. Panjang lah Bu. Yalah, perjalanan Rasul dari Madinah sampai Mekah, umroh, haji, sampai dia kembali lagi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita baca nih. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, ia berkata, kami pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Kemudian ia bertanya ihwal atau keadaan orang-orang sampai berakhir padaku. Maka saya jawab, saya adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Berarti siapa ini? Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Kalau ini haknya itu di ini ya, nggak pakai hak ini kayaknya. Kalau SH itu kan short ya. Kalau yang bener itu nggak pakai S tok, Husain, Hasan Husain dulu, Hasan Husain. Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia memegang kepalaku dengan tangannya, lalu melepas kancing bajuku bagian atas, lalu bagian bawah, kemudian menempelkan telapak tangannya di dadaku. Pada waktu itu saya masih muda belia. Kemudian ia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Tanyakanlah sesuatu yang kau inginkan. Kemudian aku bertanya kepadanya, dan dia pada waktu itu telah buta karena tua ya. Kemudian tibalah waktu sholat. Lalu dia berdiri dengan berselimut kain tenun.
Setiap kali dia meletakkan kain tersebut di bahunya, maka melorotlah kedua ujungnya karena terlalu sempit. Sementara selendangnya digantung di kapstok. Apa kapstok? Ya centelan loh, centelan baju. Kastok. Lalu dia sholat bersama kami. Usai sholat aku bertanya, wahai Jabir, tolong jelaskan kepadaku perihal manasik haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memberikan isyarat dengan tangannya membentuk angka 9, kemudian menjelaskan. Berarti hadis ini hadis siapa? Jabir ya. Jabir ini salah satu sahabat yang umurnya panjang sekali. Sampai ketemu sama siapa ini? Sama cucunya cucu cicitnya Rasul ya. Betul ya? Sampai ketemu sama cucunya Husain. Cucunya Husain ya. Nah. Muhammad bin Ali bin Husain tadi itu. Bin Ali radhiyallahu taala. Berarti Jabir umurnya panjang. Sehingga banyak ya para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mengambil ilmu dari beliau ini radhiyallahu taala anhu. Mulai beliau bercerita nih, Jabir bercerita bagaimana hajinya Rasul itu. Kenapa? Karena dia ikut dalam hajinya gitu loh. Ikut serta. Ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai beliau bercerita. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha tis'a sinin lam yahujja. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun belum berhaji. Betul ya? Iya. Karena beliau haji tahun ke-10 Hijriah. Berarti selama 9 bulan 9 tahun beliau tidak berhaji selama di Madinah. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan tahun 9 Hijriah itu Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin pelaksanaan ibadah haji tahun 9 Hijriah. Karena waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan haji di tahun ke-9. Tahun 9 Allah wajibkan haji. Tapi Nabi tidak langsung haji. Tapi Nabi memerintahkan Abu Bakar dan yang lainnya untuk melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Kenapa akhi? Ternyata juga Nabi SAW berpesan kepada Abu Bakar untuk mengumumkan, kan gitu, untuk mengumumkan kepada penduduk Mekah, mulai tahun ini tidak ada lagi orang-orang musyrikin tawaf di Ka'bah. Yaitu orang-orang musyrikin yang apa itu, yang haji, yang umroh, yang tawafnya itu telanjang sambil bertepuk-tepuk tangan dan bersiul. Mulai tahun ini nggak boleh. Karena apa? Karena di tahun ke-8 Hijriah itu kan Mekah udah dikuasai oleh kaum muslimin nggak? Yang dikenal dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Berarti Mekah itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh Rasul dan kaum muslimin dalam kekuasaannya. Setelah itu baru Allah wajibkan haji. Tapi Nabi tidak langsung melaksanakannya. Nabi melaksanakan. Abu Bakar di samping itu mengumumkan tadi itu, mulai tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, tidak boleh kaum musyrikin melaksanakan itu semua. Ya, tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Nah, nggak boleh. Baru setelah tahun ke-10 Nabi melaksanakan ibadah haji.
yang namanya haji wada, haji pertama dan terakhir sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan selama 9 tahun di Madinah Nabi tidak melaksanakan ibadah haji. Begitu. Kemudian summa adzana fin nasi fil ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Baru di tahun yang ke-10, tahun ke-10 Hijriah, Nabi mengumumkan, memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa tahun ini Rasulullah akan melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi ya akhi setelah ada pengumuman itu, pemberitahuan bahwa Nabi akan melaksanakan ibadah haji? Ya udah, senangnya nggak ketulungan itu para sahabat. Para sahabat akhirnya berbondong-bondong ya ikut melaksanakan ibadah haji bersama kekasih mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia nih. Ya. Jadi kemudian pada tahun ke-10 diumumkan kepada manusia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan ibadah haji. Faqadima al-Madinata basyarun katsirun kulluhum yaltamisu ayyatamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala mithla amalihi. Datanglah ya maka berdatanganlah para sahabat dari dalam jumlah besar ke Madinah ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ibadah haji yang dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong, baik sahabat-sahabat yang ada di Madinah atau sahabat-sahabat yang ada di luar Madinah, ikut semuanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin, karena sudah sekian lama mereka itu kangennya apalagi orang-orang muhajirin yang masya Allah, berarti kan pulang kampung gitu kan, sekali pulang kampung seneng nggak ketulungan takui, masya Allah, yang selama ini mereka itu rindu banget sama Mekah, terlebih rindu banget kepada Masjidil Haram, kangen banget 9 tahun akhir. Coba kita setahun aja nggak pulang kampung gimana? Kelenger-kelengeran ya. Insya Allah pada di sana ya gitu aja ya. Enggak. Jadi begitu. Maka para sahabat semangatnya, khususnya para muhajirin ini, yang mereka meninggalkan kota Mekah dengan kondisi seperti itu. Mereka pengen umrah juga nggak bisa sebagian mereka dan seterusnya. Ini kesempatan istimewa banget nih, apalagi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka kembali melihat Ka'bah, Masjidil Haram, negeri tumpah darahnya. Ya sudah, maka berbondong-bondonglah manusia yang sangat banyak dan mereka ingin melaksanakan ibadah haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin melihat langsung praktek haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hulaifah. Lalu kami keluar ya. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kami tiba di Dzul Hulaifah. Berarti benar-benar Jabir waktu itu ikut bareng dan menceritakan ini. Sampailah di Dzul Hulaifah. Mikotnya siapa? Penduduk Madinah. Berarti berhenti di mikot itu, di Dzul Hulaifah. Di situ ada apa? Ada peristiwa besar nih. Apa itu? Fawaladat Asma'u bintu Umaisin
Muhammad bin Abi Bakrin. Apa itu? Kemudian Asma binti Umais melahirkan anak yang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Berarti istrinya Abu Bakar melahirkan di Dzul Khulaifah yang diberi nama Muhammad. Atau ngebayang ya, dulu nggak ada dokter, nggak ada bidan, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi Asma ini, ya Allah, Asma ini lahiran di situ. Dan dia ikut nggak sih pada haji? Lagi hamil 9 bulanan gitu ya, berangkat haji, jalan kaki jauh. Ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Nah ini seorang wanita yang lemah dalam keadaan hamil tua, berangkat juga saking kepinginnya haji itu lah bersama Rasul. Qadarullah di Dzul Khulaifah melahirkan. Ya Allah, gimana? Masya Allah, melahirkan. Dan tidak ada ini, nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada ini. Dia udah melahirkan. Setelah melahirkan, dia ikut melanjutkan perjalanan menuju Mekah nggak? Ikut. Ngebayang ya, bagaimana kuatnya mereka itu sahabat-sahabat wanita. Tegarnya mereka, beraninya mereka, kuatnya mereka, azam mereka itu kuat banget. Kalau sudah iya, enggak. Yes. Udah ngelahirin di Dzul Khulaifah, setelah itu melanjutkan perjalanan, ikut bersama Nabi haji. Ya Allah, gimana ya? Dengan medan yang begitu ekstrim, dengan jarak yang sangat jauh. Berapa kilometer itu dulu sudah kita sampaikan, sudah kita sebutkan. Dari Madinah ke Mekah berapa kilo? Hampir 500 kilometer, 500 kilometer. Seorang wanita yang dalam keadaan nifas habis melahirkan. Dan dulu kan nggak ada dorongan ini kan, nggak ada dorongan, nggak ada. Ya sudah, gimana lagi, gimana dulu? Subhanallah, begitu kuat ya Asma ini. Ini gambaran wanita, sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir semuanya seperti itu. Tegar mereka, kuat mereka itu. Ini dia gambarannya, ini Asma ini. Ya, radhiyallahu taala anhunna. Ya. Kemudian fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asna? Qala ightasili wastaghfiri bi thaubin wa ahrimi. Insyaallah. Setelah lahiran tuh, lalu aku mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma mengutus gitu ya, mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dilakukan. Ini aku lahiran, gimana ini? Apa yang harus saya lakukan nih? Sedang kita mau haji nih. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandilah. Mandilah berarti mandi untuk ihram. Bukan mandi untuk selesai dari nifas, tidak. Oh, baru lahir kok selesai nifasnya, kan enggak kan? Mandilah berarti mandi ihram sebagaimana sunnahnya itu. Mandilah dan pakailah kapas pembalut serta cawat, apa cawat Pak? Ya, pokoknya biar nggak keluar darah gitu loh. Ya, begitu. Terus kemudian berihramlah. Terusin hajinya. Masya Allah. Kalau mungkin wanita zaman sekarang gimana? Balik lagi, nggak kuat lagi mana? Padahal ya naik pesawat.
Cepet semuanya serba enak. Ya dulu ya Allah ngebayang ya. Kita dulu aja nih waktu kecil aja kayak gimana sih? Belum ada ini, belum ada itu, belum ada ini, belum ini. Ya, apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini perintah Rasul kepada Asma ini mandi dan wastaffizi bi thawbin. Tadi itu apa? Pakailah pembalut begitu ya. Lalu ihramlah. Ihram. Baik. Selesai sampai di situ. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Di masjid mana ini? Masjid Nabawi. Yunggar masa balik lagi. Ya salat di masjid itu di Bir Ali, sampai sekarang ada kan ya? Masjid yang ada di Bir Ali itu yaitu di Dzulkhulaifah. Salat di situ. Tsumma raqiba qaswa. Kemudian setelah selesai salat, beliau menaiki untanya yang namanya qaswa. Nah, unta beliau namanya qaswa. Nama-nama tunggangan beliau kan banyak ya. Nama-nama tunggangan beliau, misalnya unta itu namanya apa? Tadi qaswa. Kalau kuda beliau namanya apa? As-sabq. As-sabq. Kalau bagol beliau namanya bigol itu apa? Persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan kuda sama keledai. Terus melahirkan itu namanya bigol. Namanya siapa? Duldul. Iya. Nama bigol beliau itu Duldul. Kalau keledai beliau namanya apa? Ufair. Ufair. Ufair itu artinya apa ya? Ufair itu abu-abu. Jadi warnanya itu abu-abu. Keledai beliau itu, makanya namanya Ufair. Dan ini hadiah dari Raja Mesir. Keledai ini. Baik, jadi beliau setelah sholat, beliau naik untanya yang namanya qaswa. Hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal baida nadhartu ila maddi basari baina yaday min raqibin wa mashin wa an yaminihi mithla dhalik wa an yasarihi mithla dhalik wa min khalfihi mithla dhalik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzilul Quran. Saya terjemahnya dulu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di masjid itu, setelah itu mengendarai unta yang namanya qaswa hingga apabila tiba di daerah Baida, saya Jabir melihat sejauh mata memandang banyak jamaah haji yang mengendarai unta dan yang berjalan kaki. Di sebelah kanan beliau seperti itu juga, di sebelah kiri beliau juga seperti itu juga, di belakang ya seperti itu juga. Masya Allah. Berarti lautan apa ya? Lautan manusia. Ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki. Baik di kanan Rasul, kiri, belakang. Masya Allah. Dan mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Terus dibaca itu dengan suara keras. Ngebayang gimana gemuruhnya Pak ya. Bagaimana gemuruhnya, apalagi debu-debu padang pasir berterbangan tuh. Seru banget ya.
Seru banget ya Allah. Makanya senang banget nih mereka para sahabat haji bersama kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, dan kepadanya Al-Quran diturunkan, dan Rasulullah SAW mengetahui takwilnya, tafsirnya, apa saja yang Rasul amalkan pasti kami tiru. Artinya syariat haji ini kan yang menentukan itu adalah Allah. Kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Jadi proses ibadah haji yang dilakukan oleh Rasul SAW itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi sebelumnya kan belum pernah haji kan? Belum pernah ibadah haji. Apalagi ibadah haji. Memang sebelumnya ada nggak sih ibadah haji sebelum haji ini? Ada. Orang-orang musyrikin Quraisy haji nggak sih? Haji. Sudah haji, tapi kan banyak penyelewengan di situ kan. Nah, ketika Nabi haji pertama kali ini tentu dibimbing oleh siapa? Oleh Allah. Begini, ke sana, ke sini, baca ini, baca itu, habis dari sini ke sana, habis dari sana ke sini, dan seterusnya. Itu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Jabir mengatakan dan kepadanya Al-Quran diturunkan. Artinya hukum-hukum Al-Quran itu ada di situ. Hukum-hukum berkaitan dengan haji khususnya. Dan Rasulullah SAW mengetahui takwilnya atau tafsirnya apa saja yang Rasulullah amalkan. Jadi setiap yang dilakukan oleh Rasul kami melihatnya, kami memperhatikannya, dan kami mencontohnya. Berarti Nabi dari Allah, para sahabat dari Nabi. Itu maksudnya. Tentu Rasul dari Jibril, Jibril dari Allah. Berarti para sahabat, dan kita tentunya nih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita dari siapa? Dari Rasul dan para sahabat ya, juga para sahabat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian para jamaah haji mengucapkan talbiyah yang diucapkan para sahabat itu. Kemudian para jamaah haji mengucapkan talbiyah yang diucapkan para sahabat itu. Rasulullah SAW membiarkan mereka terus mengucapkan talbiyah, dan beliau pun demikian. Jadi para sahabat mengikuti talbiyah Rasul SAW. Berarti bergemuruh banget ya, Masya Allah. Apalagi laki-lakinya kan. Tapi yang ikut haji bersama Rasul itu berapa? Berapa? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Yang tercatat di buku-buku sejarah, para ulama mengatakan demikian. 100.000 lebih. Berarti gimana itu kan? Ramai dan bergemuruhnya. Dan kita lanjutkan. Kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu melanjutkan keterangannya. Kami hanya berniat naik haji. Kami belum mengerti umroh pada waktu itu. Sehingga apabila kami tiba di Baitullah, Rasulullah SAW menjama atau memegang Hajar Aswad. Lalu Rasulullah SAW tawaf
dengan rommel. Rommel itu apa? Lari-lari kecil dulu, rommel lari-lari kecil. 3 putaran dan tawaf dengan berjalan biasa 4 putaran. Kemudian beliau datang ke makom Ibrahim alaihi assalam, lalu membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat salat. Berarti di sini sampailah beliau di Mekah, lalu beliau melaksanakan ibadah umroh dulu. Umroh tadi kan tawaf, kemudian sholat kan, sholat apa, sholat tawaf ya namanya, tawaf. Setelah tawaf itu di depan makom Ibrahim. Masih panjang nih, masih panjang. Insya Allah kita lanjutkan nanti lah ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca dan sedikit penjelasan. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan? Seperti biasa, silakan. Yang ingin ditanyakan. Kalau tanya nanti aja kalau mau haji ya atau umrohnya. Yang udah manasik gak jadi ya, masya Allah. Tega banget orang ya Allah ya. Oke, silakan. Kan tadi ada yang mengucapkan syarat itu kan, apakah ini bisa menjadi syariat kalau berangkat haji mengucapkan syarat dulu? Tidak menjadi syariat. Kalau dikhawatirkan. Tapi kalau sehat walafiat ngapain, nggak usah. Ini kalau dibutuhkan saja syarat ini. Diperkirakan kayaknya sih gitu kan. Kayaknya sih ada halangan, apalagi misalnya lagi perang misalnya kan, lagi perang atau lagi sakit yang kayaknya nanti nggak bisa terus misalnya, maka ngucapin syarat ini. Tapi kalau masih sehat ya nggak usah, nggak apa-apa lah, nggak usah. Jadi ini bukan sebuah syarat dalam haji dan bukan merupakan sunnah juga, tapi boleh. Bukan menjadi syarat atau rukun atau kewajiban enggak. Tapi boleh-boleh saja kalau masih syarat. Tapi kalaupun masih sehat gimana? Enggak apa-apa juga kan? Enggak apa juga. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kalau dibutuhkan saja intinya. Kalau dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan ya enggak usah lah. Enggak usah. Ya. Menghajikan atau mengumrohkan orang meninggal itu hukumnya Menghajikan, mengumrohkan orang meninggal. Menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal, itu hukumnya gimana? Sementara haji dan umroh itu kan untuk orang yang mampu seperti itu. Nah, sementara orang yang meninggal itu berarti tidak mampu lagi untuk beribadah Kalau sebelumnya yang meninggal itu belum punya niat. Kalau udah niat mungkin udah daftar, udah bayar gitu. Ini untuk yang belum niat atau belum daftar? Iya. Ini gimana? Wallahu a'lam bishawab. Karena dia sudah meninggal dunia, berarti terputus amalnya. Kecuali yang disebutkan oleh dalil. Jadi pada asalnya manusia kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya. Kecuali yang disebutkan oleh dalil bahwa amal ini sampai kepada si mayit itu. Salah satunya adalah badalin haji dan umroh. Maka boleh, misalnya orang tua kita telah meninggal dunia dan kita mampu untuk menghajikannya, maka mau nggak silakan. Tapi syaratnya yang menghajikan itu harus sudah haji terlebih dahulu. Maka itu akan sampai pahalanya kepada si mayit itu.
Meskipun orang lain juga boleh sampai juga kepada mereka. Ibu, bapak, terus bude, bule, maka tidak masalah. Dan akan sampai pahalanya kepada mereka, baik itu haji atau umrah. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala berdasarkan dalil-dalil. Tapi kalau tidak ada dalilnya ya sudah, terputus, tidak sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia. Jadi pendapat yang kuat insyaallah akan sampai kepada mereka orang-orang yang telah meninggal dunia pahala ya ketika dihajikan atau diumrohkan oleh orang lain yang masih hidup. Meskipun dulu nggak mampu, ya nggak mampu, keburu meninggal. Maka seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Atau lagi Mas, ini kan banyak haji yang nunggu dapat dulu kan. Nah yang lagi viral sekarang haji yang lagi ngetren haji mahal. Sedangkan yang nunggu banyak bukan Haji apa haji? Haji mahal, haji produk aja. Oh, haji mahal. Iya kan berbang haji mahal tuh. Haji mahal. Ya nyodok bahasa. Cuma bahasanya nyodok. Ini yang nunggu masih banyak yang belum dipanggil. Ini sah nggak nih yang tahu kalau itu orang yang berkata tunggu banyak. Sedangkan yang punya duit berangkat. Sedangkan dia tahu banyak haji yang nunggu. Udah gitu yang berangkat juga banyak kan yang udah berangkat haji bosan. Sah nggak gitu? Seharusnya kalau dengan cara yang zalim seharusnya tidaklah, jangan. Dengan cara mendolimi orang lain atau melakukan maksiat dengan kezaliman itu, maka lebih baik sabar dan tidak usah melaksanakan ibadah haji. Kalau memang yakin tahu itu kezaliman. Tapi seandainya pun melaksanakan tetap berhaji, sah nggak hajinya? Sah insyaallah. Sah insyaallah. Tapi bersamaan itu dia telah melakukan kesalahan, itu dosa. Sebagaimana dulu telah kita bahas seorang wanita haji tanpa mahram atau suami, kan begitu. Kalaupun dia tidak bersama mahramnya, maka hajinya tetap sah, tapi bersamaan dengan itu dia berdosa karena safar tanpa mahram. Sama dengan itu insyaallah. Sia-sia juga tuh. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhi fillah. Ketika haji tamato itu kan niat haji dan ihramnya itu di Masjidil Haram berarti ya? Iya, Berarti nggak di mikotnya berarti? mikotnya tadi itu sudah ketika umroh itu. Berarti kalau di situ ya di Mekah itu. Di Mekah itu. Nggak usah balik ke mikot yang sebelumnya tadi. Kan sekarang banyak dari Indonesia turun ke Madinah Mas. Langsung menuju ke Mekah. Berarti kan dia aslinya dari Madinah kan? Iya. Nah, iya. Berarti mikotnya di Madinah. Masuk penduduk Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.